Oke, selamat siang semuanya. Sekarang sebelum Miss mau melanjutkan ke materi permutasi, maka Miss akan mengingatkan kembali mengenai notasi faktorial ya. Jadi kalau misalkan faktorial, nah faktorial ini disimbolkan dengan sebuah tanda seru. Kalau dalam bahasa Indonesia ini tanda seru, tapi kalau dalam matematika ini disebut dengan faktorial. Jadi kalau misalkan Miss buat 4 faktorial, itu artinya kemarin adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, faktorialnya ini masih ditulis nggak di sini? Tidak ya, karena kita sudah jabarin dari 4 faktorial ini sudah di sini. Jadi kalau misalkan kamu buat faktorial nggak lagi ya. Kalau misalkan Miss buat 5 faktorial per 4 faktorial, bagaimana cara pengerjaannya itu? Berarti itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ini dengan ini saling membagi, berarti hasilnya 5. Atau sama aja dengan 5 kali, ini kan bisa Miss jabarin menjadi 4 faktorial, nggak usah dijabarin sampai panjang semuanya. Karena apa? Karena kita melihat kebutuhannya. Yang di bawah kan 4 faktorial, jadi kita nggak usah jabarin. Ini hasilnya akan sama dengan ini ya. Nah, satu hal yang tidak boleh kalian lakukan adalah kalau misalkan ini 2 faktorial tambah 3 faktorial itu tidak sama dengan 5 faktorial. Ayo kita buktikan ya. 2 faktorial ini sama dengan 2 kali 1 tambah 3 faktorial ini kan 3 kali 2 kali 1. Sedangkan yang 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ini 2 ditambah 6. Ini ya. Ini sama dengan ya, yang ini sama dengan 8 ya. 8. Sedangkan yang ini 5 kali 4 itu sama dengan 20 kali 3, 60 kali 2, 120. Artinya ini kan udah beda, 8 itu tidak sama dengan 120. Jadi jangan pernah dijumlahkan untuk yang faktorial, itu tidak sama ya. Kecuali kalau misalkan Miss buat begini, 2 faktorial kali 3 faktorial, apakah sama dengan ini 6 faktorial? Nah, langkah yang pertama yang harus kalau melakukan adalah coba dulu selesaikan ini. 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 6 faktorial itu berapa? Atau 5 ya? Ya, 6 aja deh. Karena 2 kali 3 ya. 6 faktorial. Ini sama dengan 6 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ini 2 kali 6 ya. Ini sama dengan 12, sedangkan ini udah beda. Ini udah lebih besar ya. Ini udah lebih 720 sekitar gitu ya. 720. Nah, maka ini juga tidak dapat disimpulkan ya. Nggak bisa, ini juga tidak sama maksudnya ya. Jadi nggak boleh dikalikan dan nggak boleh dijumlahkan. Itu adalah untuk faktorial yang harus diingat. Nah, sekarang kita akan ke permutasi ya. Setelah kita tahu faktorial, kita akan ke permutasi. Permutasi itu sebenarnya apa ya? Nah, yang pertama Miss mau memberikan sebuah contoh soal nih. Misalkan pada suatu lomba cerdas cermat yang diikuti oleh 3 regu ya. Regu A, regu B, regu C ya. Oke, jadi Miss buat dulu di sini regu A ya. Regu B, misalkan ini B, dan regu C. Nah, hanya menyediakan ya, jadi dalam lomba itu hanya menyediakan 2 macam hadiah, yaitu hadiah pertama dan hadiah kedua. Jadi ketika mereka menang, yang mendapat hadiah itu yaitu hadiah pertama berarti juara 1 dan juara 2. Ada nanti satu regu yang tidak dapat sama sekali. Yang disediakan yaitu hadiah pertama dan kedua. Ya, ada berapa kemungkinan pasangan? Kemungkinan pasangan ya. Perhatikan, ini adalah suatu kalimat, suatu kata yang inti dari cara menentukan nanti jawabannya. Karena ini pasangan ya. Pasangan pemenang hadiah-hadiah itu. Oke, berarti Miss bisa jabarin ya. Bisa yang pertama, pasangan yang pertama itu ya
bisa saja yang A sama dengan juara 1, kemudian B yang juara 2. Ya, juara 2. Berarti pasangannya berarti A, B. Ya. Yang kedua, bisa saja yang B sama dengan juara 1, kemudian A sama dengan juara 2. Berarti pasangannya sama dengan B, A. Ya. Ketiga, bisa saja A sama dengan juara 1, kemudian yang C juara 2. Berarti pasangannya sama dengan A, C. Yang empat, bisa saja yang C juara 1, ya. Kemudian yang A sama dengan juara 2. Berarti itu sama dengan C dengan A. Atau bisa dengan B sama dengan juara 1, kemudian ya yang keempat 5 ini ya, B juara 1 kemudian C sama dengan juara 2. Atau yang terakhir adalah C sama dengan juara 1 dan B sama dengan juara kedua. Ya, maka ini tadi sama dengan B, C, sedangkan ini sama dengan C, B ya. Gak mungkin sama ya B, C ini dengan CB. Kenapa? Karena di sini B-nya itu juara 1, sedangkan di sini C-nya yang juara 1. Maka nah, inilah semua kumpulan semua dari pasangan itu. Ya, kalau misalkan kamu masih menemukan, coba nanti ya beri komentar di bawah ya. Tapi kalau lengkapnya ya, ini semua adalah pasangan-pasangan ya pemenang hadiah itu, yaitu AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Berarti ada berapa pasangan? 6. Ya, ada 6 kemungkinan. Oke. Maka inilah yang disebut dengan permutasi. Kalau kita bahasakan dengan matematika, permutasi itu adalah banyaknya susunan yang dapat dibuat sebanyak ya R unsur ya dari objek sebanyak N unsur dengan memperhatikan urutan. Perhatikan, dengan memperhatikan urutan. Ini dapat ditulis sebagai P N R ya, yaitu permutasi R unsur dari N unsur ya. Ini dapat ditulis menjadi N faktorial per N kurang R faktorial ya. Nah, kalau dalam soal ini bagaimana cara penulisannya, yang mana yang N, yang mana yang R ya. Permutasi N itu adalah berapa banyak regu ya, banyak regu yang mengikuti 3, maka di sini 3. Sedangkan pasangan itu ya, yang kita butuhkan itu yang pasangan saja. Ya, berarti pasangan itu adalah cuma 2 nanti. Ya, 2 regu nanti yang harus kita ambil. Berarti di sini ada 2. Ini dapat ditulis sebagai ya, berdasarkan ini yaitu 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial. Ya, bagaimana cara menyederhanakan ini? Nah, tadi kita sudah belajar di faktorial. Nah, kita sederhanakan 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2. Sedangkan 3 kurang 2 faktorial berapa? 3 kurang 2 berarti 1. 1 faktorial itu tetap 1. Berarti berapa kemungkinan? Ada 6. Nah, ini kan lebih cepat sebenarnya. Tapi kamu harus paham dulu konsep faktorial itu apa. Ya, perhatikan. Nah, yang harus kamu ingat nanti di sini adalah dengan memperhatikan urutan. Ini adalah suatu kalimat yang urgent, artinya nanti dikombinasi juga akan ada banyak susunan, tapi dikombinasi nanti dia tidak memperhatikan urutan ya. Jadi kamu harus lebih hati-hati di sini. Ingat, hal yang paling penting yang harus kamu ingat dalam permutasi adalah memperhatikan urutan. Biar kamu paham, biar lebih jelas ya, kamu kasih warna ya di sini di catatanmu. Oke, sekarang coba perhatikan ya huruf-huruf berikut ya. A, B, C, D ya. Jadi dari huruf-huruf ini ya, misalkan Miss ambil dulu yang bagian, bentar ya, yang bagian ini, nomor 3 ini ya. Tentukan pasangan huruf ya. Tentukan pasangan huruf
yang dapat dibuat dari kata ini, dari ini huruf A, B, C, D. Pasangan huruf berarti, atau disebut deh, tentukan ya pasangan dua huruf ya. Ini adalah pasangan dua huruf. Dua huruf. Oke, Miss ganti dulu warnanya ya biar jelas. Tentukan pasangan dua huruf yang dapat dibentuk dari huruf yang tersedia ini, yaitu A, B, C, D. Nah, di sini udah diketahui nih, A, D, C, B, D, A, B, D ya. Ini kalau berarti ini kan kalau kita buat dalam permutasi, dia menjadi permutasi 4, 2. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial. Itu sama dengan 4 kali 3 kali 2. Nggak usah diseranakan karena ada 2 pembagi di bawah per 2 faktorial. Ini dengan ini saling membagi sama dengan 12 ya. Ini yang tersedia di sini masih ada 1, 2, 3, 4 ya, yaitu AD ya, CB, DA, dan BD. Oke, yang tersedia masih 4. Coba kita cari. Ini kan tadi 12, berarti 8 lagi apa aja? Ya, 8 lagi. Nah, AD bisa dari kata A dulu ya, berarti AC bisa. Ya. AB bisa. Ya. Kemudian dari kata A masih ada nggak yang awalnya A? AC udah, AB udah. Oke, ya. Nah, kalau misalkan nih ditanya, ya, gimana kalau AA? Ya, AA. Itu jangan ya, karena kita ini masih kita batasi. Dia itu harus huruf yang berbeda. Ya, huruf yang berbeda. Kita hanya butuh dari huruf ini, tapi harus berbeda. Nggak boleh AA, begitu ya. Berarti kita batasi yang AA. Kemudian yang dari C duluan, berarti bisa CA, bisa CD. Yang kemudian dari D bisa DB, bisa DC, ya. Kemudian dari B bisa BA, bisa BC. Berarti sekarang udah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, pas ya. Berarti yang ini udah pas. Nah, yang menjadi nanti kamu lanjutkan catatan kamu adalah tentukan permutasi 4 huruf, 3 huruf, dan 2 huruf lainnya. Ya, yang lainnya dari A, B, C, D. Yang 2 huruf kita sudah kerjakan. Yang tinggal kerja kamu sekarang adalah yang 4 huruf masih ada nggak? Yang 3 huruf masih ada nggak? Kalau masih ada, silahkan kamu tulis di catatanmu. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan. Jadi sebenarnya permutasi dengan semua unsur berbeda. Nah, perhatikan yang berbeda ini ya. Nanti ada yang sama. Kalau misalkan Miss buat di sini AA, gimana itu Miss? Ya. Nah, itu beda lagi kasusnya. Ini masih yang berbeda. Jadi kamu kasih warna di bukumu supaya kamu ingat selalu ya. Ini Miss kasih warna ini yang berbeda, maka Miss bisa menuliskannya dengan ini. Teorema ini ya. Banyaknya permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda diberi notasi P N R. N, R. Ya, ini bisa diubah menjadi P N ya, cara penulisannya ya, R yang di bawah. Atau bisa juga di buku yang lain terdapat begini. N R. Ya, itu sama aja sebenarnya. Artinya ini adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Oke, paham ya sejauh ini? Perhatikan, jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif, artinya ini selalu berlaku hanya kepada bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif. Ya, ini adalah simbol dari bilangan bulat positif. Kenapa bentuknya kayak Z? Z itu artinya jahlon. Ya, jahlon. Nanti kalian tak cari sendiri apa itu kalimat jahlon itu dari bahasa apa. Ya, ini Z ini kalau misalkan kalian bertemu di soal ada dibuat seperti ini adalah jahlon. Oke. Bilangan bulat positif dan R lebih kecil sama dengan N.
artinya nggak boleh lebih besar. Maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi begini. Ya, jadi kalian ini kasih tanda di bukunya biar ingat terus ya. Nah, banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Ayo, kenapa? Karena kalau misalkan ini kan berarti kita bisa sederhanakan menjadi N unsur N faktorial per N kurang N faktorial. Oke, N faktorial kan N faktorial tetap. Sedangkan N kurang N berapa? 0 faktorial. Berarti 0 faktorial. Nah, Miss udah buktikan nih yang pertemuan sebelumnya 0 faktorial itu sama dengan 1. Kalau misalkan kamu masih bingung, silahkan beri komentar ya, supaya Miss buat nanti lagi pembuktiannya. Kalau misalkan bingung ya, kenapa 0 faktorial itu sama dengan 1? Kasih komentar ya. Misalkan Miss saya kurang paham di 0 faktorial. Nanti kalau misalkan kamu berkomentar, baru saya buatkan videonya ya. Nah, selanjutnya, contohnya yaitu tentukanlah banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari ya. Yang dapat dibentuk dari kata mentari. Oke, sebentar ya. Nah, mentari ini hitung dulu berapa dia ya, berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, berarti ada 7 huruf ya, dan kita butuh 4 susunan huruf, maka ini dapat dibentuk sebagai permutasi ya, 7 ya, dan ini berarti di bawah berapa? 4 ya. Ini penyelesaiannya sama dengan 7 faktorial per ya 7 kurang 4 faktorial. Ini sama dengan 7 faktorial. Ini 7 kurang 4 kan 3 faktorial ya. Atau langsung Miss kerjakan aja ya. Berarti 7 kali 4, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini sama dengan ya 7 kali 6 42 kali 5 210 kali 4 840 ya, 840 cara atau kemungkinan ya. Nah, yang selanjutnya adalah dalam beberapa cara 6 buku pelajaran berbeda ya dapat disusun pada sebuah rak buku. Berarti 6 buku pembelajaran ya. Dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda ya. Nah, 1, 2, misalkan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya cara yang berbeda adalah bisa kita buat sebagai 6 faktorial. Di sini juga 6 ya. Kenapa 6? Karena kan cara yang berbeda, nggak dibatasi berapa buku. Misalkan 2 buku kah atau 3 buku gitu ya. Karena ini ada 6 buku ya. Dan dibilang di sini disusun pada sebuah rak buku ya. Nah, berarti ini kita dapat lakukan menjadi 6 faktorial per 6 kurang 6 faktorial. Ini sama dengan 6 faktorial ya. Kamu hitung sendiri berapa 6 faktorial ya. Oke, contoh selanjutnya yaitu ya di sini kita akan ada permutasi ya dengan pembatasan. Ini masih dalam kawasan yang unsur berbeda ya, artinya masih hampir sama dengan yang tadi. Yang bedanya adalah ada pembatasan ya. Pembatasannya seperti apa? Nah, perhatikan ini contohnya aja langsung ya. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda ya yang sedang diparkir berbaris ya. Banyaknya ya, berapa banyak cara barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya cuma segini, ini namanya artinya belum ada pembatasan. Berarti ya kalau misalkan kita nggak bedakan ya, ini kan karena udah ada pembedaan. Perhatikan pertanyaannya, tentukan banyak cara barisan berbeda yang dibentuk jika. Ini jikanya ini
Inilah yang dimaksud dengan pembatasan. Tapi kalau misalkan pertanyaannya cuma seperti ini, dia nggak ada dibedakan apakah motor duluan yang diparkirkan atau mobil, maka kalau nggak ada pembatasan, ini sebenarnya bisa kita cari langsung dengan permutasi 9 dengan 9. Kenapa? Ini kan 9 itu, dia itu terdiri dari 5 mobil tambah 4 motor, berarti 9 unsur berbeda. Ya, 9 unsur berbeda diparkirkan dengan urutan yang berbeda, maka hasilnya ini, ya, sama dengan 9 faktorial. Ini ya, kenapa 9 faktorial ya? Hitung sendiri, di atas tadi Miss sudah jelaskan. Ini kan sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 9 faktorial, ya. Ini sama dengan 9 faktorial ini. Tapi bagaimana jika 2 motor harus di depan, ya? Jadi 2 motor itu harus depan. Maka yang harus Miss lakukan pertama adalah kamu harus membuat kotak-kotak seperti yang Miss sudah ajarkan di pertemuan pertama, ya, yang membentuk toggle itu kemarin. Ya, kotak pertama dan kotak kedua itu harus diisi, ya. Ini kan ada 9 ya, berarti ada 9 kotak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya. Yang ini nggak berfungsi, ya, yang ini bukan, nggak ada ini. Jadi yang kita butuhkan adalah 9 kotak, ya, dan 2 motor harus di depan. Artinya misalkan ya, MT itu sama dengan motor, ya, dan MB sama dengan mobil. Maka yang di depan ini harus motor, ya. Depan katanya harus motor, sedangkan yang sisanya ini bebas, ya. Apapun yang kamu isi, mau motor duluan semua di sini bisa, atau mobil dulu semua di sini bisa. Artinya di sini bebas, nggak ada dibatasi. Yang dibatasi adalah cuman kotak pertama dan kotak kedua harus diisi dengan 2 motor. Maka yang pertama ini adalah permutasi dari ini, berapa kemungkinan di sini? Permutasi dari 4 dengan 2, ya. Karena 4 motor, ya. 4 motor, ya. Bagaimana, berapa kemungkinan jika 2 motor kita ambil dari 4 motor yang tersedia? Ini sama dengan 4 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Ini sama dengan 4 kali 3 per 2 faktorial. Ya, ini sama dengan 12, ya, kemungkinan. Yang paling utama, ya, ke 12 kemungkinan, atau 12 cara aja deh. Nah, 12 cara. Tapi belum ini hasilnya, ya, karena kita cuma masih menentukan yang di sini, yang paling depannya. Bagaimana di sini? Berapa cara di sini? Ya. Nah, cara yang di belakang itu kan sudah bebas, ya. Berarti sisanya sama dengan 7. 7 lagi, ya. 7 lagi. Berarti cara menyusun 7 unsur berbeda itu sama dengan permutasi 7, yaitu sama dengan 7 faktorial, ya. 7 faktorial itu Miss sudah cari tadi, ini hasilnya 5040. Maka banyaknya kemungkinan 2 motor harus di depan adalah, ya. Oke. Banyaknya, ya, banyaknya cara 2 motor harus di depan, yaitu kita bisa menggunakannya dengan aturan perkalian, ya. Dengan aturan perkalian, maka banyaknya 2 motor di depan itu sama dengan 12, ya. Yang 12 ini dikali dengan 7 faktorial. Ini sama dengan 12 kali 5040. Ini tadi Miss juga sudah hitung, itu hasilnya sama dengan 60.480 kemungkinan atau cara, ya. Oke, jadi tadi adalah yang pertama, yang dibatasinnya itu adalah yang depan harus motor duluan. Nah, 2 kemungkinan, ya. Bagaimana banyaknya kemungkinan 2 motor di depan dari 4 motor yang tersedia itu sama dengan 4 permutasi 4, 2, ya, itu sama dengan 12 cara. Sedangkan sisanya, ya, sisa yang 7 kotak ini dapat diisi dengan kendaraan yang tersedia, yaitu dengan permutasi 7, itu sama dengan 7 faktorial ini, ya, 7 faktorial sama dengan 5040.
Maka totalnya sama dengan, kita langsung aturan perkalian, yaitu 12 kali 7 faktorial sama dengan 60.480 cara. Yang menjadi tugas kamu adalah coba kamu kerjakan sendiri yang B. Ya. Dan yang latihan kamu ya, yang ini adalah PR yang harus kamu kumpulkan di GC. Dan yang latihan kamu adalah latihan persiapan formatif, nanti adalah yang bagian C dan D. Kalau misalkan kamu masih kurang paham di sini, bisa kamu tutorial sama Miss kapan tentukan waktunya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke permutasi dengan unsur yang sama. Oke, perhatikan ya, tadi kan unsur yang berbeda, makanya Miss selalu sarankan kamu, kalau kamu punya pensil warna atau pulpen berwarna, selalu kasih kayak begini, berwarna, supaya bisa membedakan yang mana yang berbeda, yang mana tadi konsep-konsep dasar yang harus kamu pahami itu ya. Ini permutasi dengan beberapa unsur yang sama, tadi unsur yang berbeda ya. Teorema kedua, banyaknya permutasi dari n unsur yang terdiri dari M1 unsur jenis pertama ya, M2 unsur jenis kedua yang sama, M3 juga yang sama, dan MK ya sampai ke K sama ditentukan dengan permutasi ya n per apa aja tadi yang sama, tapi ini kali bukan tambah ya. Namun ketika dia dijumlahkan, hasilnya itu adalah sebanyak n, artinya sebanyak jumlah yang diberikan. Nah, contohnya langsung ya. Contohnya, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf kata matematika ya, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika. Coba perhatikan, matematika. Oke, yang A berapa huruf? Yang mulai dari A dulu ya. Oke, dari M aja dulu. Dari kata M berapa jenis yang sama? 1, 2. 2 ya. Dari kata A berapa jenis? 1, 2, 3. Ada 3. T berapa? Ya, 1, 2 ya. Kemudian E berapa? E nya itu 1, cuma 1 ya. Kemudian M tadi sudah, A tadi sudah, T tadi sudah, I sekarang. I tadi berapa? 1 ini yang I ya. K berapa? K sama dengan 1 juga. A juga sudah di sini. Oke, yang ini ya, kita udah dapat nih M sama dengan 2, ini juga sudah dapat, semua unsurnya ini sudah dapat ya. Coba kamu jumlahkan ya. Ini tadi jumlahnya ini, jumlah hurufnya ini ada 10. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau kita jumlahkan semua ini kan ibarat M1, M2, M3, M4, M5, M6 ya. Kalau kita jumlahkan berarti 2 tambah 3 berapa? 5. 5 tambah 2 7, tambah 1 8, tambah 1 9, tambah 1 10. Artinya tadi sama dong ya. Berarti kalau kita jumlahkan sama dengan ini, jumlah yang diketahui. Ya, ini kan semua 10. Ini caranya adalah, maka permutasinya sama dengan ya 10 faktorial per ini M1 tambah M2 M1 faktorial kali ya, bukan tambah 2, berarti 2 faktorial, ini saya sebagai M1 M2 ya, misalkan ini 2 faktorial dikali 3 faktorial yang ini ya, kali 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Oke, ini sama dengan 10 kali ya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ya, per 2 faktorial itu kan 2 ya, kali 3 faktorial kali 2 tetap 2 ya, kali 1 juga kali 1 kali 1. Ya udah, kita nggak usah tulis ya. Ini
sama-sama dibagi ya, sama bagi. Nah, tadi Miss sudah hitung ini, hasilnya itu sama dengan, kalian boleh hitung sendiri juga di sana ya, 151.000 ya, 151.200 cara ya. Oke. Nah, jadi banyaknya permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika ini sama dengan 151.200 cara. Oke, ini tadi untuk unsur yang sama. Unsur yang sama tadi apa aja? Seperti matematika ini ada berapa unsur yang sama? 2, 3. Untuk M tadi ada 2, begitu. Ya, sejauh ini itulah yang namanya dengan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam permutasi siklik ya. Apa itu permutasi siklik? Nah, pertama kita cari dulu ini nih. Apa itu yang dimaksud dengan permutasi siklik ya? Oke, coba perhatikan siklik adalah ya. Jadi Miss mau cari dulu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Nah, perhatikan di sini. Kata siklik ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, siklik itu adalah tersusun dalam lingkar. Ya, tersusun dalam lingkar. Jadi dia itu berhubungan dengan lingkaran siklis ya. Berarti melingkar. Nah, jadi permutasi siklik itu atau permutasi siklis itu adalah penyusunan suatu objek yang disusun secara melingkar ya, yang disusun secara melingkar dengan memperhatikan urutan ya, memperhatikan urutan. Artinya kalau memperhatikan urutan AB itu tidak sama dengan BA. Ya, sama. Jadi setiap permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Nah, misalkan nih ada 3 orang ya. Misalkan kita buat aja manusia itu adalah namanya si A, B, dan C ya. Jika mereka duduk berjajar, ada berapa kemungkinan ya susunan duduknya? Ya, ada berapa kemungkinan susunan duduknya? Oke, sebentar saya nyalakan dulu ya. Oke. Nah, berarti kita dapat menyusunnya seperti ini ya. Misalkan ini adalah tempat duduk itu. Berarti bisa aja di sini si A, bisa si B, bisa si C ya. Atau yang begini, bisa di sini si A, bisa si C, bisa si B ya. Atau kamu cari sendiri semuanya. Berarti kalau lengkapnya kita tulis dapat menjadi A, B, C ya. Kemudian A, C, B. Kemudian B, C, A atau B, A, C atau C, A, B atau C, B, A ya. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dia itu ada 6 ya, 6 cara mereka susunan duduknya, ada 6 cara. Kemudian 6 cara ya. Sekarang bagaimana jika mereka itu duduk di meja bundar ya, atau meja melingkar ya. Banyak susunan atau posisi duduk mereka adalah, nah misalkan meja bundarnya itu adalah ini, yang ini ya. Jadi banyak cara mereka duduk adalah, nah misalkan cara kita melihatnya adalah, supaya kita dapat melihatnya bedanya ya, kita cara menyebutkannya itu berdasarkan arah jarum jam. Oke, kemudian kita harus menentukan kanan siapa, kiri siapa. Kiri. Dan ini harus kita tentukan yang mana sebagai patokannya. Misalkan kita buat nanti patokannya sebagai A ya. Oke. Cara duduk yang pertama adalah di sini A, di sini B, di sini C. Arah jarum jam. Kita menyebutkannya berdasarkan arah jarum jam. Berarti A, B, C. Maka posisinya itu adalah A, B, C. Kemudian, nah, yang menjadi patokan kita sekarang adalah A. Kanan dari A siapa? Ya, kanan dari A sama dengan B. Dan kiri dari A sama dengan ya
kiri dari A sama dengan C. Nah, sekarang ini yang menjadi patokan kita menentukan permutasi atau posisi yang lainnya. Nah, Miss bentuk lagi sebuah lingkaran nih, ya. Berarti cara yang kedua. Di sini misalkan si A. Di sini C. Di sini B. Oke. Nah, kalau sudah begini, ya, kita samakan dengan ini, ya. Arah jarum jamnya siapa? A, C, B. Artinya A, C, B, ya. Kemudian, ya, kanan si A di sini siapa? C. Ya, sedangkan di sini kanannya apa? B. Berarti udah ada yang berbeda, berarti bisa. Nah, bisa, udah dua ya. Nah, kemudian gimana kalau kita cuma satu aja tentukan ini ya. Yang penting kamu memperhatikannya, misalkan membandingkannya. Kalau misalkan sama kanannya sama-sama dengan B, itu nggak dihitung ya. Misalkan Miss buat ini. Di atas adalah C. Di sini adalah A. Di sini adalah B. Ya. Oke. Oke, sebelumnya ya, Miss biar kamu bisa bedakan nanti ya. Miss tentukan dulu deh ya, arah jarum jamnya udah, tapi kanan si A ini, kanan A sama dengan C, kiri sama dengan B ya. Nah, yang kedua Miss mau ambil misalkan ini ya, Miss mau ambil di sini. Oke. Misalkan di sini itu sebagai ya, oke. Ganti warna biar kelihatan. Ini misalkan Miss gambar ya. Ini sebagai, kalau misalkan kita buat di sini C ya, di sini terus B, di sini sebagai A. Oke, perhatikan. Kalau kita mau namainya, nama ini berarti searah jarum jam C B A ya, C B A. Tapi coba perhatikan, patokan kita tadi selalu A ya. Di kanan siapa? Di kanannya A. Berarti ini ya, B. Perhatikan yang mana tadi? Kanan A di sini C, berarti memang beda. Tapi di sini kanan si A itu adalah B. Terus kirinya si A siapa? C. Sama dengan ini. Berarti ABC itu sama dengan CBA. Ini nggak dihitung. Oke, nggak dihitung. Oke, kita cari lagi yang lain. Misalkan yang di atas itu adalah, supaya kelihatan ya, yang di atas itu adalah B. Terus kita cari lagi, misalkan di sini A. Sini C. Ya. Oke, cara menamai ini berapa? B, A, C. Ya. Perhatikan ya, di kanan patokan kita adalah A. Di kanan si A siapa? B. Kanannya A sama dengan B. Perhatikan yang mana kanannya A. Ini sama. Kanannya si A, B. Ya. Kirinya C. Sama persis. Berarti ini juga nggak dihitung. Ya. Coba satu lagi deh. Miss buat ini. Gimana kalau Miss buat ini di sini sebagai C. C ya. A B. Oke, CAB. Apakah ini sama atau enggak ya? Oke, penamanya ini berarti CAB. Perhatikan yang A. Kanan si A itu siapa? B. Ya, kanan si A itu adalah B. Perhatikan ya, kanannya B. Ini sama juga. Ya, karena kiri si A sama dengan C. Sama. Berarti ini juga nggak boleh. Oke, sampai kamu temukan, coba temukan ya nama-nama yang lain lagi. Itu kalau kamu bandingkan ke dua yang sudah terbentuk ini, itu pasti sama ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, jadi inilah yang disebut dengan permutasi siklik ya, pembentukan susunan posisi duduk dalam bentuk lingkaran ya. Jadi dapat disimpulkan banyaknya cara kalau misalkan cuma 3 orang ya, susunan posisi duduk mereka jika melingkar atau secara siklik itu cuma ada 2 cara, yaitu cara 1 yang ini, cara 2 yang ini. Atau bisa dibentuk dalam permutasinya adalah permutasi 3-2. Oh, bukan. Rumus dari permutasinya adalah
N kurang 1 faktorial. Permutasinya ya. Oke, permutasi N nya. Ini, jadi N kurang 1 faktorial. Ya. Artinya berapa tadi N nya? N nya ini di sini adalah 3. Berarti P permutasinya adalah ini tadi sama dengan 3 kurang 1 faktorial. Itu sama dengan 3 kurang 1 berapa? 2. 2 faktorial itu sama dengan 2. 2 cara. Atau dapat dirumuskan seperti ini. Ya. Banyak permutasi untuk N unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Oke, yang ini adalah permutasi siklik. Ini. Berarti ini yang perlu kamu lihat, permutasi siklik itu adalah dalam bentuk lingkaran. Permutasi siklik ya, di mana siklik itu harus ini, permutasi siklik dengan N unsur di mana N lebih besar dari 1 ya, ditentukan oleh rumus ya, N kurang 1 faktorial. Oke. Bentar ya. Miss mau lihat dulu ini. Oke. Oke, misalkan ini ya, misalkan 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar, atau kalau kamu udah ingat melingkar berarti itu berhubungan dengan permutasi siklik ya. Untuk mengadakan rapat, berapa banyak cara mereka duduk untuk mengelilingi ya, duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda. Ingat, urutannya berbeda ya. Oleh karena itu, ini langsung saja kita buat dia menjadi, berarti permutasinya sama dengan 6 kurang 1. Ini sama dengan 5 faktorial atau sama dengan 120 cara. Oke, paham ya sejauh ini? Oke, sekarang kita akan ke materi Oke, Miss mau rangkum dulu ya. Jadi rangkumannya adalah permutasi K unsur dengan unsur N berbeda, jajaran K unsur urutannya diperhatikan ya. Jadi permutasi itu urutannya itu selalu diperhatikan ya. Jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif, di mana R lebih kecil sama dengan N ya, banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan itu dinotasikan dengan PNR. Nah, permutasi NR ya, ini sama dengan N faktorial per N kurang R. Oke, yang ini. Nah, banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda seperti menyusun 6 rak buku tadi. 6 buku berbeda dalam rak buku adalah permutasi 6 ya, ingat tadi itu. Kalau misalkan unsur ada yang sama ya, unsur yang pertama ada yang sama seperti matematika tadi. Nah, matematika ini kan ada berapa unsur A? 3. Nah, kalau ada yang sama begini, ini harus diperkan. Misalkan M1 kali M2 kali M3 ya, dimana M1 kalau kita jumlahkan itu sama dengan jumlah dari ini, jenis hurufnya. Oke, itulah yang untuk permutasi. Sekarang yang menjadi tugas kamu adalah ya, tadi udah ada 1 ya. Yang menjadi tugas kamu adalah nomor 5 ya. Terus nomor 4 dan nomor, oke, coba ya, Miss lihat dulu. Nomor 8. Oke, itu yang akan tugas kamu dari permutasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kombinasi ya. Kombinasi itu seperti apa? Apa hubungannya ini dengan permutasi? Ya, permutasi. Yang ini kita sudah pelajari tadi ya. Sekarang kita ke kombinasi. Oke. Miss kasih sebuah permasalahan begini. Misalkan ya, dari 4 bersaudara. Misalkan nih, Bileb mempunyai 4 saudara ya. Saudaranya itu adalah Amir, Budi, Cahya, dan Doni ya. Ibarat saja kita misalkan ini Amir sebagai A, Budi sebagai B, dan Cahya C, Doni juga D ya. Diundang 2 orang wakilnya untuk rapat keluarga. Jadi ada rapat keluarga mau membicarakan sesuatu. Nah, ada berapa cara
undangan itu dapat dipenuhi. Nah, terus ada pertanyaannya lagi, ya. Undangan yang pertama, bagaimana pula, ya, jadi bisa tambahkan dulu di sini, ya. Bagaimana jika yang diundang itu adalah 3 orang dari 4 orang bersaudara? Tadi kan yang pertama itu adalah cara undangan itu dapat dipenuhi jika yang diundang itu 2 orang. Terus yang kedua adalah jika 3 orang. Maka yang Miss lakukan adalah yang pertama untuk yang 2 orang. Untuk yang 2 orang, ya, kita tulis dulu, kita list siapa aja yang misalkan mau perwakilan. Amir atau Budi, ya, itu bisa. Atau, ya, Cahya atau Amir Cahya bisa. Atau Amir Doni bisa juga. Atau Budi Cahya bisa, ya. Budi Doni bisa. Atau Cahya Doni bisa juga. Atau Doni Amir juga bisa, ya. Tapi perhatikan di sini, ya. Kalau misalkan Miss buat masih ada ini 1 2 3 4 5 6, ya. Kalau misalkan Miss buat di sini bisa menjadi sini kan AB, ya, Amir dan Budi. Perlu nggak atau masih dihitung nggak kalau Miss buat di sini Budi Amir? Dihitung nggak itu? Enggak, ya. Kenapa? Karena kalau misalkan nih rapat itu kan kita udah wakilkan Amir dan Budi. Amir dan Budi itu sama dengan Budi dan Amir, ya. Artinya keduanya yang datang, ya. Gak ada bedanya Amir dan Budi dengan Budi dan Amir. Beda lagi tadi dengan yang namanya itu di permutasi. Kalau di permutasi itu kan memperhatikan urutan. Artinya di permutasi itu juara 1 itu, ya, kalau juara 1 itu adalah misalkan si Amir, juara 1, ya, juara 2 sama dengan si Budi, itu itu jelas beda. AB tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena juara 1 yang A, di sini juara 2 yang B. Sedangkan di sini juara 1-nya A, ya. Di sini juara 2-nya yang juara 1-nya si B, maksudnya di sini juara 2-nya yang A. Makanya berbeda tadi posisinya nih. Tapi kalau misalkan cuma menghadiri, ya, yang hadir itu misalkan Amir dan Budi, itu sama artinya yang hadir itu Budi dan Amir. Hanya saja pemanggilannya itu disebut pertama yang ini. Jadi sama aja, ini nggak dihitung lagi, ya. Jadi ketika hadir Amir dan Budi itu sama artinya Budi dan Amir. Oke. Maka, ya, banyaknya kemungkinan yang hadir untuk 2 orang itu adalah 6 cara. Oke. Gimana kalau 3 orang? 3 orang, ya. Nah, maka ini sama dengan A, B, C. Bisa Amir, Budi, dan Cahya. Bisa juga Amir, Budi, dan Doni. Bisa juga Budi, Cahya, dan Doni. Bisa juga Cahya, Doni, Amir, ya. Cahya, Doni, belum ada, ya, Cahya, Doni, Amir, ya. Ini tadi B, C, D, atau C, D, A. Oke, berarti ada cuman 4, ya, 4 cara. Oke, 4 cara ini, ya, perhatikan. Gimana kalau misalkan dia itu ada Budi, ya, Doni, atau Budi, ya, Doni, Cahya, atau Budi, Doni, Amir, ya. Kita misalkan ini kan beda, nggak ada nih A, B, C di sini, nggak ada, ya. Tapi ini coba perhatikan, Budi, Doni, Cahya. Ada di sini Budi, Cahya, Doni, itu sama dengan Budi, Doni, Cahya. Jadi ketika disebutkan sebenarnya mereka bertiga, nggak ada bedanya. Makanya cara pemanggilannya itu nggak ada bedanya di kombinasi. Inilah yang disebut dengan kombinasi. Artinya mana urutannya yang pertama kita panggil itu nggak mempengaruhi. Artinya kalau sudah dihadiri oleh Budi, Cahya, dan Doni, itu sama artinya dihadiri oleh Budi, Doni, dan Cahya. Hanya pemanggilannya aja yang mana duluan, yang mana berbeda, yang mana tidak terakhir, ya. Jadi ini nggak kita hitung lagi, ya, yang ini kita hapus. Oke, berarti jumlahnya itu di
Yang 3 orang itu hanya ada 1, 2, 3, 4 cara. Oke, jadi sebenarnya kombinasi itu apa ya? Kombinasi itu adalah ini, misalkan diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah kombinasi k unsur dari n itu yaitu jajaran dari k unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Jadi tadi ya, AB ya, AB itu sama dengan BA. Amir Budi itu sama dengan Budi Amir. Oke. Nah, untuk lebih memahami pengertian ini ya, kita perhatikan dulu yang sudah diberikan ini. Misalkan ABC ya. Merupakan kombinasi ya, kombinasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui tanpa pengulangan. Artinya misalkan dari huruf ABC ya, A, B, C, D ya. Ini kalau misalkan kita buat nih pembentukan huruf ya, maka ini sama dengan A, B, C, A, B, D seperti ini ya. Merupakan kombinasi 3 huruf dari 4 huruf yang diketahui ya, sehingga jumlahnya sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi kamu bisa simpulkan ya, apa perbedaan dari kombinasi dengan permutasi. Maka ini dapat disimpulkan ya. Jadi kombinasi itu caranya gimana sih? Yaitu kombinasi NK itu, yaitu kalau misalkan N dan K adalah bilangan bulat non negatif dengan K lebih kecil sama dengan N ya. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan itu sama dengan kombinasi NK. Itu ditulis dengan seperti ini. Ya, itu bedanya ya di sini. Kalau permutasi tadi kan begini, permutasi NK itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Kalau dikombinasi, ya, ini sama dengan, atau penulisannya gini ya, NK ini bisa dibentuk menjadi penulisannya NK ya. Ini sama dengan, perhatikan bedanya, N faktorial kali K faktorial kali N kurang K faktorial. Berarti bedanya di permutasi apa? Yang ini. Di permutasi nggak ada yang ini ya, yang ada cuma langsung ini. Jadi kamu harus membedakan ini, benar-benar harus teliti ya, bedakan. Jangan sampai salah penggunaan. Oke, ini ya. Oke. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal ya, sebuah kontingen Olimpiade Matematika ya, terdiri dari 5 siswa. Akan dipilih dari 5 siswa ini, akan dipilih dari 6 siswa putra ya, 6 siswa putra atau laki-laki ya. Oke. 6 laki-laki dan 4 perempuan. Tentukan banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika ya tidak ada pembatasan. Berarti tidak ada ya, tidak dibedakan antara putra dan putri ya. Oke, berarti ini mudah aja, gampang ya. Kombinasi berarti berapa jumlah siswa itu semua? 6 tambah 4 10 ya. Yang kita mau ambil berapa? 5 orang. Ini kan nggak memperhatikan urutan. Berarti kombinasi 10 faktorial per 10 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Ini sebenarnya 10 faktorial dikali, oke, langsung disederhanakan aja ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang ini sini saling membagi ya. Yang ini ke sini sisa 2. Ini dengan ini sisa 2 juga. Yang ini juga sisa ke sini, udah habis ya. Berarti hasilnya sama dengan 2 kali 9 18 kali 2 itu sama dengan 36. 36 kali 7 berarti 24 252 ya, 252 cara. Oke. Nah, bagaimana jika yang nomor B? Ya. Oke. Yang nomor B ini kontingen memiliki tepat 2 siswa putra ya, berarti udah dibatasin.
harus 2 putra, berarti sisanya boleh berarti sisanya sama dengan ini kan 2 putra, berarti sisanya 3 putri, atau 2 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti ini sama dengan kombinasi dari berapa laki-laki ya, yang disediakan laki-laki itu ada 6, berarti ini 2 ya, sedangkan yang kita mau butuhkan 2. Dan selanjutnya ini kali ya, kali hubungannya ya, kombinasi sisanya itu adalah 4, 3. Kenapa 4, 3? Karena 4 itu adalah perempuan yang tersisa, perempuan yang tersedia, dan yang kita butuhkan adalah 3. Oke, ini langsung kalikan aja ya. 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial kali ya 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial itu sama dengan 6 ya kali 5 per ya ini sama-sama ya kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1 kali 4 faktorial atau 4 ya kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini sama dengan ya 6 kali 5 per 2 berarti 15 ya. 15 kali 4 sama dengan 60 cara. Oke, berarti ini adalah banyaknya cara jika kontingen itu tepat 2 siswa putra. Oke, demikianlah penjelasan untuk kombinasi ya. Silahkan kamu berlatih di rumah. Kalau misalkan ada soal-soal yang kamu kurang pahami, kamu bisa langsung chat pribadi sama Miss atau kita bahas soal pada pertemuan Zoom ya. Oke, demikian penjelasan Miss. Silahkan belajar lebih rutin, lebih rajin lagi di rumah. Oke, terima kasih.